Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmatnya kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di awal waktu, dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk beramal soleh, diberi kesempatan untuk memperbanyak kebaikan, diberi kesempatan untuk meningkatkan saldo kebaikan kita dan memperberat timbangan amal soleh kita, yang tujuannya adalah untuk meraih kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, sehari setidaknya 5 kali kita mendengar seruan hayya alal falah. Hayya, marilah, alal falah, menuju al falah, kemenangan. Kalau kita mau bahas secara bahasa, di sini kalimatnya ala, bukan ila. Hayya alal falah. Kalau terjemahkan mari menuju kemenangan. Mestinya kalau ke itu ilah, bukan ala. Ya. Maka terjemahannya mungkin yang lebih tepat bukan mari menuju kemenangan, tapi mari meraih kemenangan. Karena ala itu di atas. Alal falahi berarti ala al falah, di atas al falah. Maksudnya apa? Kita berada di atas al falah, berarti al falah tersebut sudah ada di bawah kita. Berarti sudah kita kuasai, sudah kita raih, sudah ada di tangan kita. Makanya kalimatnya ala, bukan ilah. Maka terjemahan yang tepat hayya alal falah, mari meraih kemenangan, bukan menuju kemenangan. Ya. Di kalimatnya lebih tegas lagi. Dalam bahasa Arab kemenangan ada terkadang disebut dengan al-fauz, terkadang disebut al-falah. Ya. Namun ada bedanya antara al-fauz dengan al-falah. Kalau al-fauz di sini az-zafaru bil khairi ma'a husulis salamah. Az-zafar, mendapatkan. Ya. Kata az-zafar itu mendapatkan seperti seorang pergi berburu kemudian mendapatkan hewan buruan, itu zafar. Dulu waktu di pesantren ada mahfuzat man sabara zafira. Barang siapa bersabar dia akan mendapat. Zafara. Ya. Bil khairi, mendapatkan kebaikan, ma'a husulis salamah, mendapatkan kebaikan ya bersamaan dengan tercapainya keselamatan. Maksudnya dia mendapat apa kebaikan yang diinginkan dalam keadaan selamat. Ya, terkadang ada orang menang tapi babak belur dulu. Menang juga tapi babak belur dulu. Ya, begitu. Juara 1 tapi babak belur juga, seperti ya pemenang tinju misalkan, menang tapi babak belur juga. Nah, itu bukan fauz. Kalau fauz ma'asalamah, ya, dengan keselamatan. Contohnya apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dijauhi dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah faza. Ya. Jadi nggak kesentuh neraka sama sekali. Karena ada orang masuk surga tapi ke neraka dulu. Ya,
Ada masuk surga juga memang, tapi mampir ke neraka. Yaitu orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, tapi masih ada dosanya. Masih ada dosanya. Jadi mampir dulu ke neraka, dihabiskan dulu dosanya, baru masuk surga. Nah ini nggak faz. Kalau faz itu nggak pakai singgah ke neraka, zuhziha 'anil nar. Gitu. Itu al-fauz. Adapun al-falah az-zafaru wa idrakul bughyati bil jiddi fil amal. Al-falah itu meraih ya dan mendapatkan al-bughyah, tujuan, target bil jiddi fil amal, dengan sungguh-sungguh dalam beramal. Jadi kemenangan ini nggak didapat cuma-cuma. Lain dengan al-fauz, bisa benar-benar karunia dari Allah. Dia belum bersusah payah tapi Allah takdirkan masuk surga. Itu bisa. Contohnya, ada orang seumur hidupnya maksiat, atau mungkin dia seumur hidupnya kafir, tapi karena takdirnya ahli surga, dapat hidayah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, mati. Belum ngapa-ngapain, sholat juga mungkin belum sempat sholat, tapi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan beriman, belum sempat beramal soleh. Itu faza berarti. Ya, dia belum sempat. Itu bisa terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada orang non muslim, orang kafir, ya, kemudian masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lidahnya dan juga hatinya, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat beramal soleh, selamat. Dosa-dosanya yang ia lakukan sebelum dia bersyahadat, dosa-dosanya yang ia lakukan ketika dia masih kufur, terhapus semua. Karena Nabi mengatakan al-islamu yajubbu ma qablah. Islam itu yajubbu, menghapus semua sebelum Islam. Jadi dengan bersyahadat kehapus semua. Ini beruntung yang begini nih ya. Untung banget nih emang kalau orang takdirkan begitu. Tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba asapnya begini. Maksiat dulu seumur hidup saya, nanti di akhir hayat saya taubat terus mati. Emang kita tahu kapan mati? Nah itu yang jadi masalah. Kita nggak tahu kapan mati. Itu yang jadi masalah. Nah itu faza. Dan dengan al-falah, al-falah harus ada kerja keras, sungguh-sungguh. Makanya dalam sholat, hayya ala sholah dulu, baru hayya ala falah. Hayya ala sholah, baru hayya ala falah. Jadi gimana mau menang kalau sholat aja nggak mau, kan gitu. Jadi harus ada usaha dulu, gitu. Ya. Nah, contoh lain ada ayat Al-Quran yang dua-duanya ada. Di sini ada kalimat muflihun, ada kalimat faizun. Ya, kita lihat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, muflihun, falah. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Yang pertama muflihun, yang kedua faizun. Ini 2 ayat berturut-turut. Ayat pertama diakhiri dengan muflihun, ayat kedua diakhiri dengan faizun. Ya, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman adalah idza du'u ila Allahi, jika mereka dipanggil menuju Allah Ta'ala wa rasulih dan rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka menerapkan hukum Islam di antara mereka. Diajak, ayo kita terapkan hukum Islam, ayo kita terapkan hukum Allah dan rasulnya. Apa kata orang mukmin? Ayyaqulu, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang muflih. Ya, kami dengar dan kami taati. Jadi kalau ada orang mukmin, ayo kita terapkan hukum Islam, sami'na wa ata'na. Nah itu yang muflih. Berarti kalau masih mikir-mikir, sami'na, bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa fakarna. Dengar, pikirin dulu, dipertimbangkan dulu. Jadi kalau diajak menerapkan hukum Islam, masih mikir-mikir, gimana ya? Terapin kagak ya? Tapi ada yang lebih parah lagi, sami'na wa asoyna.
Kami dengar tapi kami lawan. Nah itu ya Bani Israel itu di Al-Quran sebutkan. Ya, sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami tolak. Nah, ini berarti bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin, sami'na wa ata'na, baru ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, wa yakhsyallaha, dan khusyuk, takut kepada Allah, wa yattaqhi. Jadi kalau yattaqhi itu dengan yakhsha bedanya. Kalau yakhsha itu takut karena kedudukan Allah Ta'ala. Seperti kita takut kepada atasan kita. Itu namanya yakhsha. Ya. Jadi kita tahu kedudukan Allah seperti apa, nah itu yakhsha. Tapi kalau yattaqhi itu kita lebih kepada melindungi diri agar tidak dihukum. Nah itu yattaqhi. Artinya ketundukan dan kepatuhan kita itu karena takut dihukum. Nah itu yattaqi. Lain dengan yakhsha. Yakhsha itu kita takut karena kedudukannya. Makanya ayatnya inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa? Karena hanya ulama yang mengenal Allah dengan ma'rifah. Benar-benar mengenal Allah itu, ya, Tuhan dan segala sifat-sifatnya. Makanya yakhsha. Ya, tapi kalau yattaqi seperti ittaqullah, itu takut dalam artian tunduk kepada aturan-aturannya karena takut dihukum. Itu takwa. Ya, seperti itu. Nah, di sini ulaika humul faizun, mereka yang fauz. Kenapa bisa fauz? Karena ada rasa takutnya tadi. Jadi karena rasa takut itulah yang membuat dia fauz, selamat. Ada sebuah hadis, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ada kisah Nabi yang menceritakan di zaman dahulu salah seorang dari, ya, Bani Israel, dia berpesan kepada anak-anaknya, nanti jika saya meninggal bakarlah jasad saya, kemudian tumbuk halus tulang-tulangnya, lalu sebarkan abunya di saat ada angin yang kencang. Saat ada angin yang kencang, supaya abunya bertebaran. Ya. Kemudian di hari kiamat ketika dibangkitkan, Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Jadi dia berpesan sama mereka, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Orang tersebut menjawab apa adanya. Dia mengatakan, karena saya takut bertemu Allah. Jadi dia takut ketemu Allah. Dia minta kepada keluarganya agar jasadnya dibakar sampai menjadi abu. Bahkan tulang belulangnya pun ditumbuk halus. Karena dia mengira dengan demikian dia akan dihidupkan lagi. Karena dia takut ketemu Allah kalau dihidupkan lagi. Karena dia menjawabnya, karena saya takut pada Allah, Allah masukkan surga, dimaafkan dosa-dosanya. Ya, itu hanya karena takut pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, makanya faizun. Nah, dalam Al-Quran ini sangat banyak, ya. Ada terkadang disebut aflaha dengan fi'il madhi, terkadang yuflihu, ya. Di sini aflaha, qad aflaha. Kalau di sini tuflihun. Cuma bedanya, kalau di sini fi'il madhi artinya kata kerja bentuk masa lampau, sesuatu yang telah terjadi. Kalau di Al-Quran menggunakan kalimat atau kata dalam bentuk fi'il madhi itu kalau bahasa Inggrisnya past tense, ya, bentuk kata kerja masa lampau. Bukan berarti telah terjadi, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi, walaupun belum terjadi. Seperti misalkan iqtarabatis sa'ah, ya, katanya menggunakan fi'il madhi. Ya, seperti misalkan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat pakainya fi'il madhi, padahal kan belum terjadi. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, adalah bagi mereka surga firdaus. Makanya kanat fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Itu pasti terjadi.
walaupun belum terjadi. Nah, ini pakainya aflaha. Beda dengan fi'il mudhari, artinya akan terjadi. Ya. Namun untuk terjadi Allah gantungkan dengan sebuah perkara. Di sini misalkan la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. Semua ada la'allanya. Ada la'alla. Ya. Beda dengan di sini qad aflaha. Qad aflaha. Di sini ada qad aflaha. Di sini ada qad aflaha. Nah, ini sangat panjang nih surah Mukminun. Ya. Apa saja yang menjadi faktor seorang mukmin bisa menang? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah menang orang-orang mukmin. Siapakah mereka? Pertama, alladzina hum fi sholatim khashi'un, orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzihum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari al-lagw. Lagw itu segala sesuatu yang tidak memiliki makna. Buang-buang waktu, perbuatan ataupun perkataan yang tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budaknya. Fa innahum ghairu malumin, mereka tidak dicerca oleh Allah taala. Fa man ibtagha wara'a dzalika, barang siapa mencari selain tersebut, yaitu selain istri dan budak, ya, fa ulaika humul adun, mereka telah melampaui batasan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Dia berjanji, ya, dan dia memikul amanah, ra'un. Ya, sebenarnya ra'un itu bukan menjaga, artinya mengerjakan, melaksanakan. Karena asal kata ra'un itu dari kata ra'a yar'ah, artinya mengembala. Ya, kalau kita mengembala binatang, misalkan mengembala kambing, mengembala sapi, ini kambing, sapi ini kan kita ajak, kita bawa ke tempat yang banyak makanan, kita ajak ke tempat yang ada minuman, kemudian kita jaga jangan sampai, ya, ada yang sakit, bahkan jangan sampai ada yang hilang. Itu namanya ra'un. Berarti amanah seperti itu. Ketika kita memikul amanah, ketika kita membuat suatu perjanjian, benar-benar kita peduli seperti pedulinya kita kepada hewan ternak yang kita gembalakan. Ya, amanah dan janji yang ada di pundak kita, kita perlakukan seperti kita memperlakukan hewan-hewan yang sedang kita gembalakan. Ya, benar-benar kita jaga, jangan sampai ada yang sakit, apalagi sampai hilang. Itu tugas pengembala seperti itu. Dengan cara dijaga, dilindungi, diberi makanan yang bagus, yang bergizi, ya kan, diberi minuman dan seterusnya. Itu namanya ra'un. Makanya kalimatnya ra'un, bukan hafizun. Ya, ada lagi ayat yang lain hafizun. Ya. Nah, di sini. Walladzina hum 'ala sholatihim hafizun, orang-orang yang menjaga sholatnya. Ya, menjaga sholatnya, hafizun, yuhafizun. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, menjaga sholat. Kenapa sholat disebut menjaga sholat, bukan menunaikan sholat atau mendirikan sholat? Karena sholat selalu datang, sehari 5 kali. Dia datang, kita jaga, jangan sampai lewat. Ya, seperti bapak pengen beli bakso, nunggu depan rumah, jangan sampai kelewatan. Nah, kan begitu. Ya kan, kita pengen makan bakso nih, tungguin depan rumah, jangan sampai kelewatan. Nah, begitu juga seorang mukmin, dia tungguin sholat, jangan sampai kelewatan. Ya, ditungguin, benar-benar ditungguin sholat. Setengah jam lagi, 15 menit lagi, 5 menit lagi, ditungguin. Ya, begitu. Ya, jadi jaga mesti begitu, jangan sampai kelewatan. Nah, nanti kalau kelewatan, ya, namanya waktu kan nggak bisa balik kan begitu. Kemudian ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari surah ini, ya, yang pertama beriman, yang kedua khusyuk dalam salat, yang ketiga berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak bermakna, yang keempat, ya, menunaikan zakat, yang kelima menjaga kemaluan atau menjauhi diri dari perzinahan, kemudian yang keenam menjaga amanah dan janji, ya,
dan yang terakhir adalah menjaga sholat. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Adapun dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Telah beruntung orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Kenapa pakainya tazakka bukan zakka? Ya. Karena sesungguhnya yang mensucikan itu bukan kita, Allah Ta'ala. Karena dalam ayat lain, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Jadi zaki fa'ilnya sesungguhnya Allah. Maka kalau kita tazakka, artinya apa? Kita minta kepada Allah agar kita bisa termasuk orang yang suci. Ya, berarti kita minta hidayah kepada Allah agar kita bisa melaksanakan kewajiban. Kita minta bantuan dari Allah agar kita terhindar dari segala hal-hal yang merupakan pelanggaran aturan-aturan Allah Ta'ala. Ini kalimat tazakka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Dia menyebut nama Allah Ta'ala. Ya, itu berzikir. Kemudian fasalla, dan dia sholat. Jadi dalam ayat ini ya, ada 3: mensucikan diri, berzikir, dan sholat. Kemudian dalam surah Asy-Syams disebutkan, ya kan, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kan ayat sebelumnya, wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawaha, yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan ilham kepada setiap jiwa perbuatan fujur dan perbuatan takwa. Artinya dalam setiap diri manusia ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Jadi setiap kita ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Yang menang yang mana? Yang menang yang zakah. Ya, yang mensucikan dirinya. Artinya dia memilih ketakwaan dan dia menjauhi kefujuran. Nah, itu aflah. Ya. Kemudian tuflihun. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah agar kalian menang. Menang. Terus ayat berikutnya, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Takwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilail wasilah, dan carilah wasilah menuju Allah Ta'ala. Dalam tafsirannya disebut wasilah ibadah. Ibtaghu artinya carilah. Ibtaghul wasilah, carilah wasilah ilahi yang mengantarkan kita kepada Allah. Apa yang mengantarkan kita kepada Allah? Ibadah dan segala macam amal soleh. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya. Ya, artinya harus ada mujahadah. Ada mujahadah, ada penggemblengan diri. Baru la'allakum tuflihun. Maka tadi definisi falah adalah bil jiddi fil amal, dengan sungguh-sungguh dalam beramal. Maka ada kalimat jahidu. Ya, kemudian dalam ayat berikutnya surat Al-A'raf, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Ta'ala agar kalian ya menang. Ya. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan sekelompok orang, maksudnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ayat ini konteksnya adalah peperangan. Surah Al-Anfal, fasbutu, maka kokohkanlah pendirian kalian. Artinya jangan kabur. Ketemu musuh jangan kabur. Fasbutu, sabat. Ya. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah Ta'ala, zikirlah, sebutlah Allah Ta'ala sebanyak mungkin. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh, jangan kabur, tapi kita zikir. Kita ingat Allah Ta'ala, dengan zikir tersebut kita akan mendapatkan al-falah. Ya, akan mendapatkan al-falah, ya, kemenangan. Ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun,
agar kalian menang. Ya, rukuk, sujud. Nah, ini perbuatan salat, rukuk dan sujud, ya. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, arti tunduk pada segala peraturannya. Waf'alul khairat, dan lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Ayat berikutnya, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu ila Allah, kembalilah kepada Allah Ta'ala jami'an, kalian semua secara bersama-sama. Jadi bertaubat secara berjamaah. Ya. Jadi kalimat jami'an itu arti secara berjamaah. Jadi ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat secara berjamaah, bukan secara sendiri, berjamaah. Karena kalau yang taubat sendiri-sendiri, sebagian bertaubat, sebagian enggak, susah untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa? Nanti yang bertaubat ingin berbuat kebaikan, yang belum bertaubat masih maksiat, akan menjadi penghalang. Jadi perlu kita bertaubat secara massal. Secara massal. Jadi kalau kita merasakan negeri ini banyak musibah, negeri ini banyak cobaan, itu tanda Allah Ta'ala sedang menguji kita. Ya, sebagai teguran kita banyak dosa. Kalau kita kesulitan dalam rezeki, ya itu artinya kita masih banyak dosa. Karena Nabi mengatakan innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambin yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba yuhramu rizqa, dia tidak diberikan rizki, diharamkan untuk mendapatkan rizki bidzambin yusibuhu, dengan sebab dosa yang ia lakukan. Jadi kalau kita lagi kesulitan rezeki kita lagi macet, itu berarti ada dosa yang kita lakukan yang perlu kita bertaubat darinya. Oh, kalau saya sih rezekinya nggak pernah macet, alhamdulillah. Kenapa? Kan gaji tiap bulan rutin. Ya kan, tiap bulan rutin, nggak ada istilah gaji macet, nggak ada istilah rezeki macet. Kalau pedagang mungkin lagi lesu, gitu ya. Nah, pasar lagi lesu, atau bahkan mungkin rugi, modal nggak balik. Nah, kalau gajinya rutin gimana? Udah pasti rutin gajinya. Ya kan, bahkan terkadang bolos-bolos dikit aja gaji tetap jalan kan begitu. Ya, nah, seperti itu. Atau tugas masih ketunda pun gaji masih tetap dapat. Begitu ya. Nah, ini apa maknanya? Nggak ada dosa berarti. Kenapa rezeki saya lancar? Nggak ada dosa. Rezeki saya lancar banget kok. Ya, bahkan sering dapat bonus yang begitu. Jangan tertipu. Bisa jadi ini istidraj namanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna wa umli lahum. Sanastadrijuhum, kami ulur. Ya, kata Allah, kami ulur. Min haitsu la ya'lamun, ya. Dari arah mereka tidak, ya, mengetahui. Jadi mereka menyangka Allah baik-baik aja sama dia, dengan bukti rezekinya lancar, rezekinya banyak. Wa umli lahum, saya umli. Ya, saya tunda. Tunda. Jadi jangan tertipu dengan segala nikmat yang kita dapat, nyangkanya Allah sayang sama kita. Jangan tertipu. Ya, jadi belum tentu banyaknya nikmat, ya, yang kita dapat sebagai tanda Allah sayang sama kita. Itu belum tentu. Begitu ya. Nah, inilah ayat-ayat yang menyebutkan agar beruntung bagaimana caranya. Kalau ayat pertama kita bertakwa, Al-Baqarah 189. Al-Maidah 35, ya, selain bertakwa kita meningkatkan diri dalam ibadah dan bermujahadah dalam ibadah, ya. Dalam ayat Al-Ahzab ayat 69 kita banyak zikir dan mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dalam Al-Anfal ayat 45, dalam menghadapi musuh kita tidak boleh kabur, ya. Berarti musuh-musuh kita, baik musuh dalam peperangan, ini konteksnya, ya, dalam peperangan. Kalau tekstualnya berarti segala macam musuh kita. Dan musuh kita yang paling berat adalah hawa nafsu kita. Karena Nabi mengatakan, raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar, kata Nabi. Jadi setelah pulang dari perang, Nabi mengatakan, raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita pulang dari jihad kecil, sekarang menghadapi jihad yang besar. Kenapa dikatakan jihad besar? Karena yang dilawan hawa nafsunya. Ya. Jadi musuh kita yang setiap saat adalah hawa nafsu kita. Jadi kita harus mujahadah, ya, berjihad melawan hawa nafsu kita. Itu dalam Al-Anfal 45. Dalam Al-Hajj ayat 77, ya, langkah-langkah untuk meraih kemenangan adalah rukuk, sujud, dan beribadah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak perbuat kebaikan. Dan yang pada ayat An-Nur
ayat 31 ya, kita bertaubat secara berjamaah. Itulah ya langkah untuk meraih kemenangan. Jadi kalau dirasakan umat Islam belum juga menang, nah kita introspeksi itu poin-poin yang tadi itu semua. Karena kalau kita lihat ayatnya di sini, ini menggunakan ya dalam Al-Mu'minun jamak Al-Mu'minun ya. Kemudian dalam surah-surah yang lainnya yuflihun, ini jamak. Bahkan dalam An-Nur ada kata-kata jami'an. Jami'an itu arti berjamaah. Seperti wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Ta'ala. Tali Allah Ta'ala dalam tafsirnya disebutkan, Nabi mengatakan tali adalah, yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran. Ya, sehingga mana wa'tasimu bihablillah artinya mengamalkan isi Al-Quran. Jami'an secara berjamaah. Wala tafarraqu, tidak berfirqah-firqah. Nah, tidak berfirqah. Makanya kita diperintahkan untuk sholat berjamaah sehari 5 kali agar kita terbiasa untuk berjamaah gitu. Nah, bertaubat pun secara berjamaah, tubu ilallahi jami'an. Bertaubat secara berjamaah, karena kalau bertaubatnya masing-masing sendiri-sendiri atau sebagian bertaubat sebagian lain belum, ini kita nggak bisa meraih kemenangan tersebut. Nah, yang terakhir ya, siapa saja yang tidak mungkin meraih kemenangan, yang tidak bisa. Dalam Al-An'am sebutkan innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan menang. Apa makna zalim? Zalim artinya tidak patuh dan tidak mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya, orang yang tidak mengikuti hukum Allah itu namanya zalim. Ya, zalim. Karena lawan kata zalim adalah adlun. Adlun artinya menegakkan hukum Allah Ta'ala. Ya. Dalam surah Yunus ayat 17 sebutkan innahu la yuflihul mujrimun. Apa makna mujrimun? Orang yang melakukan pelanggaran hukum namanya mujrim. Ya, kalau kita terjemahkan secara bahasa, mujrim itu artinya kriminal. Karena jarimah itu artinya kriminal. Berarti kalau mujrimun pelaku kriminal. Orang yang melanggar hukum disebut mujrimun. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang pelanggar hukum tidak akan menang. Ya. Kemudian ayat berikutnya Yunus ayat 77. Wala yuflihus sahirun, dan para pelaku sihir tidak akan menang. Jadi walaupun dia bisa menang di dunia, hakikatnya dia nggak menang, nggak mungkin. Ya, ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan ya, para penyihir Fir'aun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan menang. Tidak akan menang. Nah, setelah kita membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang menang, yang syarat pertama adalah mukmin dan berikutnya melakukan segala macam perbuatan-perbuatan yang telah ditunjukkan pada ayat-ayat ini, lalu diakhiri dengan orang-orang yang tidak menang. Nah, seandainya ada seorang atau sekelompok orang menang tapi dia zalim, menang tapi dia melanggar hukum dengan berbagai macam pelanggaran hukum dan kecurangan, hakikatnya dia nggak menang. Atau dengan kata lain, kemenangannya palsu. Dia merasa menang tapi hakikatnya dia nggak menang. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan innahu la yuflihu az-zalimun. Sungguhnya orang zalim tidak menang. Tidak menang. Dia berkuasa, iya. Dia memimpin, iya, tapi dia nggak menang. Ya. Kenapa? Karena dia zalim. Ya, dia melanggar hukum Allah Ta'ala, mujrim, melakukan tindakan kriminal, pelanggaran hukum, ya. Sahir, dia melakukan sihir, menipu, karena sihir itu akhirnya tipuan. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan yukhayyalu alaihim ka'annaha tas'a. Jadi sihir itu hakikatnya menipu mata, tipuan. Karena sihir itu tidak merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Misalkan, ya, penyihir tidak merubah tambang menjadi ular. Ya, sihir itu hanya menipu mata manusia, sehingga mata manusia yang melihatnya menyangka itu ular. Hakikatnya tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi penipuan termasuk kategori sihir. Kenapa? Karena orang yang tertipu menyangka itu kebenaran, padahal itu kebatilan dan kebohongan. Cuma orang tertipu, dia menyangkanya kebenaran. Nah, maka disebut sihir. Dan pelaku sihir, pelaku kebohongan,
penyebar kebohongan itu la yuflih. La yuflih. Dan terakhir dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang kafir juga tidak akan menang. Ya, tidak akan menang. Ya, ini mungkin konteksnya di akhirat. Tidak akan menang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah ya ciri-ciri umat pemenang. Ya, jika kita ingin menjadi umat pemenang, maka kalau kita ambil ayat An-Nur ayat 31, maka kita harus secara berjamaah. Kalau masing-masing ya secara terpecah, maka kita tidak akan bisa menang. Ya, setiap hari 5 kali kita mendengar kalimat hayya 'alal falah, yang sebelumnya hayya 'alas shalah, ya itu pun ya dalam rangka sholat berjamaah. Ini mungkin ada satu hadis yang mungkin agak jarang didengar oleh kaum muslimin. Azan yang dikumandangkan itu bukan hanya tujuannya untuk penanda masuk waktu, bukan. Ya, karena penanda masuk waktu sholat itu bukan azan. Penanda masuk waktu sholat adalah gerakan matahari. Al-Quran menyebutkan aqimis sholata lidulukis syamsi. Jadi penanda masuk waktu sholat itu bukan azan. Penanda masuk waktu sholat itu ketika matahari tergelincir, lidulukis syamsi. Matahari terus bergerak, ya. Ketika berada di tepat di atas kepala kita, kemudian geser dikit masuk zuhur, terus geser lagi. Ketika bayangan kita panjangnya sama dengan kita, masuk waktu asar. Terus dia geser lagi. Ketika matahari terbenam, masuklah waktu maghrib. Terus geser lagi sampai sisa cahaya matahari ya di langit habis, sehingga langit gelap semua, masuklah waktu isya. Terus bergeser lagi ya sampai terbit fajar, tanda matahari akan terbit. Ya, masuklah waktu fajar atau salat subuh. Terus bergeser lagi sampai matahari terbit, habislah waktu subuh. Jadi tandanya waktu salat itu bukan azan. Azan itu bukan penanda masuk waktu. Azan itu panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat. Makanya coba lihat doanya. Apa doa azan? Rabbah hazid da'wah. Dakwah. Allahumma rabbah hazid da'wah. Allahumma rabbah hazid da'wati tamah. Dakwah. Panggilan. Jadi azan itu panggilan untuk sholat, bukan penanda masuk waktu sholat. Mungkin selama ini orang menyangka azan penanda masuk waktu sholat. Bukan. Penanda masuk waktu sholat itu gerakan matahari, sesuai dengan ayat tadi dan dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Ya. Jadi azan itu bukan penanda masuk waktu sholat. Azan adalah panggilan untuk sholat, panggilan. Ya. Makanya kalimatnya, doanya apa? Allahumma rabbah hadzal da'wah. Dakwah, panggilan. Bukan iklan. Kalau iklan pengumuman. Ya, wa adzin fin nasi bil azan. Azan. Kumandangkan, beritahu orang tentang haji. Tentang haji. Kenapa? Karena azan kalimatnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sini dakwah. Dakwah, panggilan apa untuk sholat? Baik kalimatnya hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat. Jadi panggilan, memang kita diajak untuk sholat. Makanya kita mendatangi sumber azan tadi. Di mana ada azan, nah situ kita datang sholat. Begitu. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak bisa ngelihat. Saya kalau ke masjid harus ada yang nuntun. Apa saya mendapat keringanan untuk nggak sholat ke masjid? Kata Nabi, kamu dengar azan nggak? Dengar. Ya udah datang. Berarti mendatangi sumber azan. Di situ azan, di situ kita datang sholat. Jadi sholat azan itu panggilan untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Nah, kemudian yang penguat berikutnya adalah dalam kitab fikih sunnah ada sebuah hadis disebutkan. Ya, di zaman Nabi ketika hujan turun begitu lebatnya sehingga orang tidak bisa ke masjid. Ya, kita bisa bayangkan ya, Masjid Nabawi zaman Nabi bukan zaman sekarang. Masjid Nabi zaman Nabi. Kalau mau lihat miniaturnya ada. Bapak kalau yang pernah umroh ya, ada di nggak tahu ya, sebelah selatan, timur apa barat, saya juga kurang tahu ya. Pokoknya seingat saya
kiblat ke sana sebelah kanan gitu aja lah. Ya. Jadi kalau kiblat ke selatan ya. Kalau selatan berarti pokoknya sebelah kanan lah, karena saya ingat itu di situ ada Ma'rad An-Nabawi ya, Ma'rad, eksibisi, ruang pamer. Ruang pamer tentang kehidupan Nabi. Di situ salah satu yang dipamerkan adalah miniatur Masjid Nabi. Ya, miniaturnya. Ya. Ustaz Sakri sering nih bolak-balik ya, dia tahu nih. Ya. Itu. Di situ ada miniatur Masjid Nabi. Jadi Masjid Nabi itu tanah. Tanah nggak kayak kita, bukan hanya lantai, karpet tebal. Tanah, jadi kalau hujan tanahnya jadi lumpur, nggak bisa buat sholat. Bahkan atapnya pun nggak semua tertutup, hanya barisan depan aja yang tertutup atap, itu pun dengan pelepah korma, dengan daun pohon korma, bukan dengan asbes ataupun genteng, enggak. Jadi kalau hujan nggak bisa sholat di masjid orang, tapi tetap azan. Tapi kalimatnya beda. Kalimatnya bukan hayya ala sholah. Ini ya. Bukan kalimatnya bukan hayya ala sholah, tapi apa? Shollu fi buyutikum. Nah itu. Jadi pengganti hayya ala sholah, shollu fi buyutikum. Ya. Jadi kalau yang normalnya hayya ala sholah 2 kali. Tapi karena hujan begitu lebat, orang-orang nggak mungkin ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, kalimatnya diganti shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian tuh. Berarti kalimat hayya sholat memang kita diajak ke masjid. Diajak ke masjid. Begitu. Jadi ketika nggak mungkin ke masjid karena hujan lebat, masjidnya nggak bisa dipakai buat ke masjid, Nabi perintahkan kepada muazzinnya, katakan shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Karena kalau dipanggil hayya ala sholat kan mau nggak mau mereka nyaut kan, nggak berani mereka melanggar panggilan Nabi, ya kan? Pasti datang, hujan lebat pun pasti datang. Kalau Nabi yang manggil hayya ala sholat, nggak berani mereka melanggar panggilan tersebut, pasti ke masjid. Tapi itu akan memberatkan, makanya Nabi ya kasih keringanan. Nah di sini ada yang memahaminya tekstual, ada. Jadi saya menemukan sebuah masjid di sebuah ya pesantren. Di situ kalau hujan lebat, sholatnya di jamak. Betul, memang ada hadisnya, betul. Tapi saya bilang itu memahami hadisnya tekstual, harusnya kontekstual. Artinya apa? Konteks zaman Nabi, karena masjid seperti itu kondisinya. Nah kalau sekarang kan masjid bocor aja enggak, ya kan? Mau hujan selebat apapun, setetes air pun nggak masuk ke masjid. Gitu. Masa kita nggak ke masjid? Ya kan? Dari rumah ke masjid, alat transportasi mudah, setidaknya ada payung. Ada jas hujan, jalanannya pun udah nggak ada lumpur lagi. Makanya jangan pas azan diganti ya, shollu fi buyutikum, jangan, tetap hayya ala sholah. Pas dengar ceramah, oh kalau hujan lebat ganti ya, bukan hayya ala sholah, shollu fi buyutikum. Enggak, beda. Kondisi sudah berubah, gitu ya. Sudah berubah kondisinya. Ya, masjidnya sudah bagus, ya, nggak ada lagi setetes air masuk saat hujan selebat apapun, ya, masjidnya nyaman. Maka diganti, nggak seperti zaman Nabi, jadi tetap hayya ala sholah, nggak shollu fi buyutikum. Nah sehingga kalau kita mau menang, kalau umat Islam mau menang, ya, maka yang pertama adalah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat berjamaah kita. Ya, karena dalam surah An-Nur ayat 31 jelas kalimatnya tubu ilallahi jami'an, bukan furoda, jami'an. Ya, karena kalau dalam ayat lain ada jami'an au ashtatan, ada, tapi itu bicara tentang makan. Jadi makan boleh berjamaah, boleh sendiri. Silakan buka di Al-Quran. Ada jami'an au ashtata, ya, boleh berjamaah, boleh sendiri. Nah itu makan. Ada, silakan buka di Al-Quran ya. Tapi kalau taubat jami'an. Hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi pada siang hari ini. Jika kita ingin meraih kemenangan, inilah ayat-ayat yang menjadi petunjuk bagi kita semua orang beriman untuk meraihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih kemenangan tersebut. Sebenarnya masih ada ayat-ayat lain, masih banyak nih. Ini baru 2 halaman. Cuma kalau dibahas semuanya kebanyakan waktunya, nggak cukup. Demikian yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.